Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat nasihat kehidupan? Kali ini saya akan menceritakan kisah yang berjudul Desa Gondomayit. Sebuah cerita yang pernah diceritakan oleh seseorang yang menurut saya spesial karena saya sudah kenal dia lama sekali meskipun gak pernah satu sekolah, satu kampus, satu pekerjaan, tapi saya udah nganggap dia abang kandung. Udah lama seingat saya buat main ke kota pahlawan ini, salah satu kota yang jadi saksi perjuangan saya dulu buat nyari kerja serabutan. Dan hari ini saya balik lagi ke kota ini buat ketemu Seseorang yang gak tahu kenapa selalu bikin saya kangen ujangan beliau. Namanya adalah Mas Damar. Ngomong soal Mas Damar, saya jadi ingat sebuah cerita di mana beliau menceritakan salah satu cerita pengalaman beliau yang menurut saya menarik. Terlepas dengan sebegitu ngerinya cerita itu, tetap saja cerita ini adalah cerita yang selalu saya ingat. Cerita tentang Desa Gondomayit. Desa gila, kata Mas Damar. Matanya masih menatap ke sana kemari seolah peristiwa itu membekas di ingatannya. Gila bagaimana? Saya bertanya penasaran. Bagaimana gak gila? Setiap hari selalu saja ada orang yang mati. Kalau tidak ada yang mati, katanya justru mengundang musibah. Percakapan kami sahut-menyahut membuat saya semakin penasaran sampai pandangan saya teralihkan ketika motor Honda RC hitam baru saja berhenti. Mas Erik, sosok yang juga saya kenal akrab, datang duduk dan memesan kopi. Di sini saya melihat Mas Damar melihat Mas Erik. "Rik, ini loh, ceritakan cerita kamu dan aku yang zaman masuk kuliah. Waktu itu kita nyasar di sebuah desa yang bernama Desa Gondomayit." Wajah tenang Mas Erik tiba-tiba berubah, mengisyaratkan ketidakenakan dan saya bisa menangkap raut ngeri itu dari alisnya. Masih diingat saja, sudah lupakan mendengar itu. Saya pun langsung memohon, sejujurnya saya paling suka mendengar cerita-cerita seperti ini. Toh saya juga udah gak asing lagi dengan hal-hal seperti itu. Awalnya Mas Erik tampak ogah menceritakan, berbekal bujukan bahwa saya yang akan bayar kopi ditambah rokok. Untuk cerita ini saya pun menyanggupi. Disinilah saya melihat Mas Erik menunjuk sesuatu, arah utara dari kota pahlawan ini. Saya mengerutkan dahi. "Kamu tahu daerah ini, di utara gunung ini?" Saya pun mengangguk. Di sanalah desa ini berada dan disinilah cerita ini dimulai. Mas Damar baru saja ditunjuk untuk menjadi ketua Mapala periode tahun 2011-2012 di universitas ini. Salah satu universitas yang cukup dikenal di kota ini. Menjabat menjadi ketua pada semester 6 bukanlah hal bijak, terlebih ketika ada agenda bahwa bulan Juli kan ada proyek untuk mendaki puncak Mahameru, di mana 4 universitas bersama Mapala mereka akan bergabung. Disinilah Mas Damar membuat satu acara dadakan untuk mempersiapkan kesanggupan tim mereka pada bulan Juli. Tetapi tak satupun anggota sanggup karena bertepatan dengan UTS. Karena minimnya persiapan, Mas Damar pun berinisiatif untuk melanjutkan agendanya. Meski bila harus seorang diri, Mas Erik, ketua Mapala sebelumnya pun akhirnya ikut bergabung. Karena toh ini untuk nama universitas mereka, dan disinilah mereka dapat satu tempat yang dirasa cocok. Alas ini adalah salah satu tempat untuk melatih stamina karena medannya yang menanjak, dan juga tempat terbaik untuk mendapat momen di mana suhu tempat ini nyaris seperti suhu di puncak Mahameru. Sebelum Mas Damar dan Mas Erik tahu apa yang sudah menunggu mereka di sana, persiapan sudah dilakukan 1 minggu sebelumnya. Mulai dari izin untuk mendaki sekaligus menyisir tempat yang akan dijadikan tujuan pendakian ini. Meski jalur yang akan dituju Mas Damar dan Mas Erik bukan jalur pendakian pada umumnya, namun Mas Damar meyakinkan Mas Erik
Perjalanan 6 jam terasa singkat, terlebih di hari yang semakin petang. Mas Damar masih memeriksa semuanya. Kompas yang selalu dibangga-banggakan pun tak luput dari genggamannya. Mobil mereka berhenti di salah satu pos yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Anehnya malam itu tidak ada satupun yang berjaga. Seharusnya ada 1 atau 2 penjaga karena meskipun ini bukan jalur pendakian resmi, ini adalah jalur yang seringkali ramai pengunjung, karena tempat ini adalah salah satu tempat objek wisata yang terkenal. Menunggu setidaknya itu yang dilakukan Mas Damar, karena bagaimanapun laporan itu penting terutama untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun 1 jam, 2 jam berlalu dan masih belum ada satu batang hidung pun yang muncul. Hal itu membuat Mas Erik gusar. Sudah begini saja Mar, tinggalkan KTP di sini, tulis pesan bahwa kita sudah melaporkan. Lagian kita nggak tahu kapan petugasnya ada. Itulah yang Mas Damar pikirkan. Bukan sekali 2 kali hal ini terjadi. Namun satu yang Mas Damar ingat, hal-hal seperti ini biasanya diiringi dengan petaka yang buruk di langkah selanjutnya. Namun Erik benar, tidak ada yang tahu kapan petugas itu akan kembali. Nekat, Mas Damar dan Mas Erik pun akhirnya melangkah masuk ke dalam hutan, bersiap untuk menyambut penghuni yang sudah menunggu mereka. Jam menunjukkan pukul 8 malam, seharusnya jalanan belum segelap itu, apalagi jalurnya sendiri masih tidak seberapa jauh dari pos pertama. Tapi malam itu lain, jalur itu lebih gelap dari seharusnya. Yang lebih aneh, tidak terdengar satupun binatang malam di sekitar sana. Medannya memang menanjak, seperti bukit setapak yang bila ditelusuri lebih tinggi, namun masih bisa ditempuh dengan santai. Di sini Erik yang memulainya.